betul-betul terasa bahwa saya ini ternyata sudah tua. Yang dulu saya anggap masih anak-anak, sekarang sudah sama dengan saya. Nah, mungkin yang akan saya sampaikan karena latar belakang saya, Pak Pomo dan Pak Azhadi, agak berbeda. Mungkin cara penyampaiannya juga agak lain ya. Yang jelas pada saat reuni begini, yang selalu saya katakan itu, kalau dulu waktu masih muda wis rabi urung reuni pertama, reuni berikutnya anaknya piro, terus wis mantu durung, Wis bojo pira? terus bojone piro, rabi meneh durung. Nah, terus sesudah itu berikutnya kancane dhewe sing wis ora ana ki sapa? Biasanya begitu. Terus seperti saya, Pak Azhadi, Pak Pomo, sing isih ki pira? Kalau ketemu begitu, sing isih ki pira? Nah, alhamdulillah bahwa kita ini masih diberi kesempatan untuk berbakti. Jadi kita masih diberi kesempatan hidup itu adalah kesempatan untuk berbakti. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah kecuali untuk ibadah. Nah, ibadah yang benar tentunya menggunakan ilmu. Tolabul ilmi faridatun halal muslimin wal muslimah. Jadi golek ilmu itu wajib bagi kita semua. Kapan? Minal mahdi ilalah di. Wiwit saka gendongan nganti tekan sok nyemplung. Mumpung belum dicemplungke. Nah, seperti Mbak Lis tadi ngajak yuk tuntut ilmu karena ilmu ini tidak pernah habis, apalagi ilmunya Gusti Allah. Cabang ranting sebagai penanya, air laut sebagai tintanya. Untuk nulis ilmunya Gusti Allah itu tidak pernah akan selesai. Seberapa yang bisa kita serap, mari kita upayakan selama kita ini masih bisa berbuat, masih bisa beraktivitas, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Ya, mungkin saya lebih tua, tapi yang lebih muda itu ilmunya lebih banyak. Karena cara meraihnya juga bermacam-macam. Nah, oleh karena itu ini satu hal yang perlu kami tekankan juga kepada, maaf karena saya merasa lebih Komandan. Terus semburi wong tua itu ya paling-paling ya hanya yang begitu-begitu. Karena mau ubur-ubur orang sing diburke. Nah, paling-paling ya nyembur-nyembur itu mudah-mudahan semburane mandi. Nah, kemudian carilah kebahagiaan dunia. Seakan-akan kita akan hidup selama-lamanya. Jadi mumpung kita ini masih ya tenagane sing ana iki dimanfaatke untuk kepentingan hidup keluarga kita. Jangan ditinggalkan. Aku wis pensiun, wis
luweh kono jangan. Keluarga kita harus kita perhatikan. Anak putu harus diperjuangkan. Bagaimana kita ini sebagai orang tua masih berpikir terhadap keselamatan hidup, kesejahteraan hidup keluarga dan anak-anak kita. Tapi di saat kita beribadah, ingatlah seakan-akan besok kita akan mati. Nyambut gawe ya tenanan, tapi saat kita sampai waktunya melaksanakan ibadah, iya harus dijalani dengan sempurna. Beribadah yang benar, beribadah menurut tuntunan Kanjeng Nabi. Ini yang penting bagi kita, sebab kadang-kadang penafsirannya yang penting ibadah beramal soleh. Ukuran kita amal soleh itu apa? Dituntunkan atau tidak. Kalau itu tidak dituntunkan, wong ngarani amal soleh yo ben. Tapi saya tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Ini ciri daripada Suwe. warga Muhammadiyah, supaya nanti tidak apa ya namanya menggok-menggok ke musyrik dan sebagainya. Ini kadang-kadang sing besok tua-tua itu kadang-kadang hal-hal macam ini tidak disadari, itu sering masih pada dijalani. Nah, oleh karena itu ya mudah-mudahan yang saya sampaikan seperti ini ada manfaatnya. Selanjutnya ya, agar kita bermanfaat kepada lingkungan, ya mungkin Pak Azadi bisa tahu ayatnya, tapi jadilah seperti pohon. Jadilah seperti pohon. Artinya bahwa hidup kita ini bisa bermanfaat bagi sesama, pengayom, melindungi. Kalau ada buahnya manfaat. Nah, ini supaya kita ini hidup ini benar-benar punya arti bagi diri, keluarga dan lingkungan kita. Saya kira ini cukup apa ya namanya, hal macam ini yang disampaikan Pak Pomo, yang disampaikan Pak Azadi, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ya, karena ada pertemuan yang sangat singkat ini tentu saja tidak mungkin, dan suasananya ini bukan suasana tausiah khusus, ini sekedar tombol kangen saja, karena memang melihat ini tadi betul-betul merasa bangga dan puas. Berkali-kali saya itu waktu kelompoknya SPG yang tahun berapa di Sambi, ada alumni SPG sarjana hukum, lulusan SPG AKBP Bambang Mardhani itu ada. Ya, alhamdulillah. Iya, ini bukan main ya. Saya benar-benar merasa anak-anak kami ada yang jadi dan ramil, ada yang jadi kapolsek. Ini luar biasa. Nah, pengabdian posisinya dimanapun ini harus kita tampilkan dalam bentuk pengabdian melalui bidangnya masing-masing. Jadi ibadah itu secara umum, tapi kita punya fungsi ya sesuai dengan keterampilan kita, kecakapan kita, profesi kita dan sebagainya, itu kita jalani dengan sepenuh hati dan itu kita niati
sebagai satu bentuk ibadah, dan insya Allah habluminanas kita jalani dengan sempurna, habluminallahnya juga kita jalani dengan sempurna. Saya kira sebagai orang tua yang masih, artinya masih bisa urun rembuk, kadangkala hal macam ini sering terlupakan karena kegembiraan pensiun, kemudian kegembiraan lentok sanmu, maaf ya, ini terus untuk ini akhirnya kadang-kadang sok sedikit terganggu, bukan lupa, sedikit terganggu. Oleh karena itu dalam kondisi apapun habluminallah, habluminanas ini harus kita jalani secara selaras. Dan yang penting bagaimana supaya kita tetap awet, pandai-pandailah bersyukur. Satu. Tulis Kedua, sabar. Ya, pandai bersyukur, sabar, tawakal. Telu tawakal. Kemudian ikhlas. Kelas. Ya, sedekah jangan lupa. Aku terutama. Sholat lail jangan ditinggalkan. Syukur-syukur, duha dan yang lain-lain ini dijalani. Insya Allah panjang umur. Amin. Nah, ini resep saya begitu karena menjalani ya. Kalau ngomong mungkin ya kadang kata orang begitu. Nah, mudah-mudahan benar apa yang dikatakan itu. Nah, ini kadang-kadang ditanya kok ketoke apa yo energik po? Ya enggak, padahal saya itu ya sudah merasa nek nganu kadang-kadang wis gitu. Ning nek nyetir ya bisa tekan Solo 3 barang. Iya. Ya. Ini kadang-kadang sering ditanya loh, kok resepmu apa? Ora apa-apa. Syukur. Ya, betul itu kita itu tidak bisa apa-apa selain kasih sayang Allah. Apapun yang kita terima itu betul-betul kasih sayang Allah. Saya ini anak wong ora duwe, iso urip, iso bertahan hidup umum. Nah ini kan kalau tanpa kasih sayang Allah tidak mungkin aku urip kaya saiki. Itu oleh karena itu bersyukur. Nek ada musibah yo innalillah. Sabar. Karena orang wong tidak diuji, orang mesti selalu diuji. Tergantung kita menyikapi ujian itu tabah apa tidak. Nah, kalau sudah itu dalam segala upaya kita tawakal. Opo wae ditindakake. Hasilnya jangan ngarep-arep kaya sing dibayangke, tetapi apapun yang diberikan oleh Allah itulah rezeki kita. Nah, ini mudah-mudahan tidak akan terjadi kemeren, tidak ada cemburu dengan orang lain. Nah, karena apa? Nek atine itu rusak, fisiknya rusak, segumpal daging penyebab kerusakan dan penyebab kesehatan. Ya daging itu, hati itu nek atine rusak, otomatis dengan sendirinya pikirannya rusak, awake loro. Tapi kalau hatinya ini jernih bersih, insya Allah badan sehat, mangan enak, tidur kepenak. Nah, ini monggo, ini wong tua itu cuman begitu saja. Nek laku yang lain-lain monggo. Kalau seperti Pak Pomo ini saya meri betul itu. Nek ngaji Pak Pomo itu macam-macam sudah, di mana-mana diikuti. MTA ya diikuti, Muhammadiyah ya dinyangi. Wis pokoknya ngaji neng endi Pak Pomo itu betul-betul
tapi saya nggak bisa. Lah ini kadang-kadang sok iri, kok iso? Ya manut kekuatannya saja, yang penting niatnya itu tolabul ilmi ini tetap harus mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf karena latar belakang yang berbeda, cara penyajiannya, penyampaiannya juga mungkin macam-macam karena latar belakang saya ya pendidikan umum ya. Jadi sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bekti, begitu banyak yang disampaikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menerima kemudian menerjemahkan dalam laku kita sehari-hari. Untuk harapan Bapak tadi yang jangan sampai terjadi ada yang iri dan cemburu. Insya Allah tidak Pak. Yang sowan ini yang polisi ada 2, juga sarjana hukum ada, yang guru ngembrah, yang aparat desa ada, yang petani sukses banyak, yang wira swasta juga banyak. Alhamdulillah kita ketika berbincang-bincang sudah sering saya yang tukang oprak-oprak rasa ngomong ke jabatan, nggak usah ngomong ke rapelan gaji, pangkat dan golongan. Itu sering seperti itu niat kita supaya kembali ke marwah kita, bahwa kita bertemu sebagai teman sekolah menjadi saudara selamanya. Jadi pada kesempatan ini kami soal di hadapan bapak-bapak juga berharap kita tetaplah anak bagi Bapak, dan Bapak adalah guru kami sepanjang masa. Kemudian karena ini sebuah amanat Bapak dan teman-teman semua, saya dimintai oleh beberapa teman untuk memohonkan izin menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari teman-teman yang hari ini tidak bisa datang. Baik itu ada Mbak Siti Mania, ada Mas Jumiran, ada Mas Janjang, kemudian ada Mbak Kapti, Mas Mustaqim. Beberapa ini Pak yang namanya takdir itulah kita sudah merencanakan selama 2 tahun. Ketika hari sudah ditentukan, semuanya sudah disepakati, tiba-tiba ada di antara teman-teman kita yang gerah sehingga tidak mampu untuk datang. Ada yang tidak gerah namun terpapar positif tidak boleh bepergian. Ada yang ternyata tiba-tiba ponakannya njaluk diijabke. Alasannya alhamdulillah perlu kita pahami dan kita sampaikan. Untuk itu kami sampaikan salam beliau kepada bapak-bapak, permohonan maaf atas semua kesalahan saat kita menjadi putra-putra panjenengan seperti yang kita semua alami juga di sini. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita harapkan, kemarin kita berharap mendapat 7 tauziah. Tapi alhamdulillah pada siang hari ini meskipun baru 3 yang bisa kita terima, tapi lebih dari puluhan ayat yang bisa kita terima. Kita berharap Bu Siti gerahnya segera sembuh, Pak Tadir, Pak Yulianto yang kami mohon maaf kami tidak mendapatkan konfirmasi mengapa dan bisa rawuhnya, karena ketika kami sowan pas Pak Yuli baru saja pergi, kemudian kami titipkan kepada keluarga dan kami belum mendapatkan. Tapi insya Allah Pak Yuli sehat karena kemarin kami juga sempat melihat dari kejauhan. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang hari ini tidak bisa rawuh, nanti sebagian dari kita akan menjadi duta untuk sowan Pak, untuk menyampaikan rasa hormat kita dan rasa syukur kita karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Nah, tadi Mas Kendro itu ini ustadz kita juga ini Pak Kendro ini yang dulu terkenal lagunya apa lagunya? Begadang, jangan begadang. Sekarang ini juga masih Roma Irama di lapangannya Pak. Beliau adalah aktivis Muhammadiyah yang kadang-kadang kancane ya ono sing jengkel. Kalau Kendro kayak senengane nek kancane do ngobrol gayeng-gayeng malah ngirimi ayat ngono. Nah, itu kadang-kadang seperti itu Pak, masih ada yang seperti itu. Nah, kita terus kembali lagi. Awake dhewe iki wis tuwa kok kadang kaya bocah ya. Karena memang setiap kita adalah anak. Nah, saya ngestokaken dawuh tadi Pak Kendro begini. Mbak Idang nanti jangan lupa. Tadi sudah matur, kita nanti diwakili minta maaf betul, kita ketemunya niatnya untuk minta maaf. Nah, saya
tersentuh oleh Pak Pomo nembang hebat, Pak Asyadi rohaninya begitu dalam, Pak Bekti romantis kata-katanya. Maka saya nggak mau kalah mewakili teman-teman. Alhamdulillah Pak, saya cerewet-cerewet begini sudah bisa menerbitkan 12 buku Pak. Buku fiksi juga buku agama ada, alhamdulillah bermanfaat karena sekarang katanya bahasa Jawa itu hampir hilang, sehingga saya memilih menerbitkan cerita-cerita untuk anak-anak sekolah itu yang berbahasa Jawa. Dan alhamdulillah ternyata Pak Bekti juga. Nggih Pak, nanti bersiap untuk nyuwun. Nah, maka saya sampaikan di sini saya akan mewakili teman-teman untuk meminta maaf kepada bapak-bapak guru kita baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam sebuah keguritan ini tadi. Saya karena Pak Pomo nembang saya waduh, saya terus ambil pulpen tak nggawe geguritan terus saya merenung tapi diganggu sama Pak Tanto tadi malah disoting tadi hilang hafalanku. Nah, sehingga terus ini tadi saya maksa lagi tak bikin beberapa detik sehingga beberapa menit. Jadi kalau nanti kurang berkualitas anggap saja bagus nggih Pak. Bapak-bapak iki nek karo putrane, Pak lek gambar kono wis apik. Setelah jadi guru juga kayak gitu Pak. Baik, ini khusus untuk bapak-bapak, saudara-saudara boleh mendengar tapi silakan untuk mengamini saja. Saya atur ke sebuah geguritan.